Halo Mitra Coder Indonesia, kembali kita berjumpa pada kesempatan kali ini, dan kesempatan kali ini akan saya manfaatkan untuk mencoba membuat tutorial mengenai Google Map API, tetapi khusus untuk membaca data survei di lapangan. Biasanya begini, kalau ada pekerjaan survei di lapangan, itu mereka menyebar menggunakan alat yang namanya GPS. Kemudian setelah selesai survei, semua koordinat itu dicatat di dalam GPS-nya, lalu kemudian dibuka melalui komputer. Oke. Nah, kebanyakan para surveyor itu membuka data GPS-nya ke dalam AutoCAD. Biasanya seperti itu. Yang saya tahu dari teman-teman saya, mereka membukanya melalui AutoCAD. Kemudian mereka begitu dibuka, seluruh koordinatnya itu disambung-sambung. Kemudian mereka melengkapi gambar koordinat itu, misalnya dengan gambar bangunan seperti itu, kemudian gambar garis-garis yang lain untuk melengkapinya, gambar bangunan, gambar jalan, dan seperti itu semuanya. Filenya itu, kalau AutoCAD kita tahu sendiri ya, kalau file AutoCAD itu hasilnya itu DWG, biasanya DWG, filenya DWG seperti ini nih, extensionnya DWG kan gitu. Nah, sementara Google Map API itu membaca file hasil survei dari GPS dengan extension. Oke, sebentar saya gunakan notepad. Extensionnya saya besar ini, fontnya berapa nih, 16. Extensionnya .kml. Oke. Nah, apabila file KML ini terlalu besar, biasanya file KML ini dirubah menjadi ini, KMZ. Oke. Nah, bagaimana merubahnya? Itu biasanya file KML yang sudah jadi itu kita zip. Oke. File KML yang sudah kita zip kan extensionnya adalah ZIP kan? Oke. Nah, extensionnya itu yang kita rubah menjadi KMZ. Oke. Sekarang kita lihat struktur di dalam file KML ini ya. Ini ada contoh file KML yang sederhana, dan ini merupakan hasil survei nih. Kita open pakai notepad aja. Nah, seperti ini. Di sini dia file KML ini bentuknya seperti ini. Jadi yang dibaca itu yang ini, latitude, longitude, altitude mode gitu. Seperti ini semua. Kemudian track-tracknya juga dibaca. Nah, ini titik-titiknya. Oke. Nah, seperti ini dia. Hanya saja file KML ini harus kita rubah. Ini versinya yang ini. Apabila di sini terus tulis 21, maka kita harus merubahnya menjadi 22. Oke, seperti itu dia. Apabila tertulis di sini 21, kita harus rubah jadi 22 seperti ini. Oke. Kemudian setelah dirubah dengan KML versi 22, kita simpan, save. Nah, lalu saya sudah katakan di awal tadi bahwa Google Map hanya membaca file KML dan KMZ. Tetapi berdasarkan pengalaman saya, file KML itu apabila sudah terlalu besar akan sulit dibaca atau ditampilkan di Google Map. Untuk itu caranya kita harus merubah file KML ini menjadi KMZ. Caranya sangat sederhana sih. Misalnya ini diaikmandosi.kml. Oke, kita klik kanan, kita add archive. Nah, ini muncul apabila Anda sudah punya aplikasi WinZip di dalam laptop atau komputer Anda. Add to archive. Kemudian pilih zip di sini, archive formatnya. Nah, compression metodenya normal, kemudian kita oke-kan. Maka jadilah dia DI Aikmandosi zip.
Nah, zipnya ini yang kita rubah. Kita rename. Nah, zipnya ini jadi KMZ. Oke, are you sure you want to change it? Yes. Nah, sudah berubah menjadi KMZ. Nah, inilah file yang akan kita gunakan nanti. Oke, kita langsung ke editor pengkodean kita, Sebaim Text. Nah, kebetulan saya sudah menyediakan sebuah halaman bernama 08.html yang isinya adalah satu div utama, 4 div di dalamnya, dan yang jadi perhatian kita adalah div yang ini nih, 1 dan 2. Oke, di div pertama itu menyimpan 2 komponen penting, yaitu button. Ini dia, button dengan ID btn dan captionnya adalah lihat. Kemudian satu komponen select box seperti ini, yang nantinya skenario-nya seperti ini. Ketika salah satu kita pilih pilihan di select box dengan ID SLC irigasi ini, dan kemudian kita klik button lihat atau dengan ID btn yang di sini, maka tampillah data hasil survei GPS di sini. Oke, pilih salah satu di select box, tekan button, tampillah hasil survei GPS-nya di sini. Begitulah skenario kita. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju 08.js. Nah, 08.js ini masih kosong ya. Jadi 08 HTML ini nanti terhubung ke sini 08.js. Nah, sekarang kita hubungkan file 08 HTML ini dengan library Google Map API-nya dengan cara seperti ini. Kita buatkan script type text JavaScript, dan source-nya langsung ke ini library Google Map API-nya, yaitu https maps.googleapis.com/maps/api/js. Nah, Anda lihat di sini ada key yang Anda lihat di sini. Anda bisa dapatkan dengan cara sebagai berikut, yaitu apabila Anda punya akun Gmail, maka akseslah web bernama developers.google.com, kemudian masuklah ke dalam atau sign in menggunakan akun Gmail Anda. Lalu carilah informasi di situ mengenai Google Map API Key. Nanti ada link yang menunjukkan ke Google Map API Key. Klik saja itu, nanti lihat di situ ada tombol Get Key. Ikuti langkah-langkah di layar, maka di akhir proses Anda akan mendapatkan key seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya hubungkan dengan script saya, yaitu script text JavaScript. Source-nya adalah ini 08.js. Ini dia. Tapi 08.js berada di folder JS. Jadi cara menuliskannya js/08.js. Oke, seperti ini. Sekarang kita ke 08.js. Kita akan lengkapi JavaScript kita. Saya sediakan sebuah variabel var map. Ini merupakan tempat objek untuk menampilkan mapnya. Kemudian function saya beri nama init map. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat pengkodean di dalam init map untuk menampilkan Google Map API-nya di halaman web, yaitu pengkodeannya seperti ini. Pertama, kita sediakan sebuah variabel bernama map option. Oke, var map option ini, di mana variabel var map option ini mempunyai parameter yaitu center. Center yaitu berisi latitude dan longitude. Latitude ini dia lintang utara, dan longitude adalah bujur timur. Ini merupakan pusat penampilan peta di dalam halaman web nantinya ketika tampil. Kemudian zoom di sini adalah berapa jarak ketinggian kita terhadap tampilan peta di web, yaitu ketinggian cara melihat kita dari atas tuh ke dalam peta. Kemudian tipe petanya adalah di sini tentukan adalah hybrid. Hybrid itu adalah campuran data dari foto satelit,
dan data map yang dirancang di dalam database Google. Oke, Pharma option sudah terisi, kemudian dilaksanakan perintah, di mana di sini kita gunakan variabel map ini yang sudah kita definisikan di sini. Oke, kita gunakan sekarang dan jadilah objek dengan perintah new Google Maps.map document get element ID map option. Oke, map option sendiri adalah sudah kita isi di sini semuanya. Oke, dan kemudian yang dokumen dokumen get element by ID map ini adalah yang ini. Jadi nanti nampillah petanya di sini. Oke. Kemudian kita beralih lagi ke 082JS, kita lengkapi fungsi baru namanya function lihat data. Oke, function lihat data ini pengkodeannya adalah mengaktifkan pembacaan file KML atau KMZ, kemudian memperlihatkannya di peta. Oke, jadi pengkodeannya seperti ini. Kita sediakan sebuah variabel, katakan saja var irigasi. Var irigasi ini adalah diisi berdasarkan ini, dokumen get element by ID SLC irigasi value. Oke, LSC irigasi itu yang ini nih. Oke. Nah, nanti di sini di value-valuenya ini akan berisi halamat di mana file KML atau KMZ-nya berada. Ini value-nya berada di sini nih. Nantinya kita isi. Kemudian setelah irigasi terisi, kemudian kita aktifkan variabel baru bernama var irigasi layer. Ini dia. Irigasi layer adalah layer khusus menampilkan, layer khusus menampilkan data KML, dengan perintah new Google Maps KML layer. Jadi kayak layernya itu khusus hanya untuk KML. Ada layer-layer lain di Google Map, tetapi yang ini hanya khusus KML. Nah, diaktifkanlah ini, di mana URL ini adalah tempat alamat web tempat file KML-nya, yaitu irigasi. Irigasi kan sudah kita isikan di sini nih. Oke, di sini dia irigasi sudah kita isikan di sini. Kemudian mapnya adalah map. Map ini kan sudah kita aktifkan di sini. Itulah dia. Sesederhana ini perintahnya. Jadi sekarang kita akan membuat function init map dan function lihat data berfungsi di 08 HTML. Kita sekarang ke 08 HTML. Nah, function init map adalah memperlihatkan peta di awal ketika semua komponen 08 HTML sudah hadir di browser. Jadi perintahnya body on load adalah init map. Maka berjalanlah ini hanya untuk menampilkan peta saja dulu. Kemudian di mana berjalannya lihat data? Lihat data itu berjalan apabila begini. Kita pilih salah satu value di sini di SLC irigasi, kemudian kita klik button dengan ID button ini. Ketika kita klik ini, berjalanlah function lihat data. Jadi caranya di sini adalah on klik lihat data. Inilah dia. Berjalanlah fungsi lihat data ketika ini diklik. Ini. Sekarang kita uji coba dulu tampilannya di web. Kita jalankan Google Chrome, kemudian kita masuk kemari, localhost, kemudian Gmap API 08 HTML. Pasti ada kesalahan, petanya tidak nampil. Kita klik kanan, inspect. Kita lihat bagian konsol, init map is not defined, atau yang ini 08JS 29, 08JS baris 29, 08JS baris 29.
Nah, 72. Oh, ini nih. Enggak, lupa saya, maaf, ada koma di sini. Oke, kita kembali simpan dengan Ctrl S, kita refresh. Oke, mapnya sudah nampil. Nah, sekarang kita kembali dulu ke sini, ke 08 HTML. Nah, ini valuenya kan masih kosong nih di SLC irigasi. Ini valuenya masih kosong, kita akan isikan. Nah, syarat file KML bisa dibaca oleh Google Map adalah file KML tersebut harus bisa dijangkau oleh Google. Artinya, file KML atau KMZ tersebut harus berada di website yang bisa diakses oleh siapapun, termasuk Google. Oke, nah jadi saya sudah siapkan 3 file di sini. Nah, kebetulan ini filenya di sebuah website namanya Tarukim Batubara. Ini punya beberapa file KMZ yang saya ambil 3 aja. Ini pertama kita copy di sini, baru kita letakkan di sini. Kemudian yang kedua, ini 41 KMZ kita ambil di sini. Oke, yang ketiga yang ini nih. Oke, kita pastikan di sini. Nah, kita simpan. Ingat bahwa file KMZ tersebut harus bisa dijangkau oleh Google, bisa dibaca oleh Google. Tidak boleh menempatkan file KML atau KMZ di laptop Anda karena laptop Anda berada di belakang router, jadi tidak bisa dijangkau Google. Oke, nah kita ke Google Chrome kembali, kita refresh. Oke, sudah nampil petanya. Kemudian kita pilih irigasi 02 nih, baru kita klik lihat. Oke, ini dia. Sorry, cukup lambat. Oke, kita klik irigasi 01. Kita klik lihat. Oke, dia muncul file hasil file hasil GPS-nya berada di sini nih. Lihat tracknya nih saat pengukuran GPS di lapangan. Oke. Nah, kita lihat irigasi 0 berapa ya? 03 tadi udah ya. Coba kita besarin. Coba kita besarin semua. Oh iya, ini dia. 03 kayaknya belum, kita klik lihat. Oke, iya, 03 belum memang. Jadi ini kelihatan di daerah irigasi 03, ini dia file hasil surveinya. Jadi kalau secara keseluruhan dapat dilihat seluruh file hasil survei berada di sini 1, 2, 3. Oke, ini file yang cukup besar, survei perjalanan surveinya bisa dilihat di sini. Oke. Demikianlah Mitra Coder Indonesia cara menampilkan file hasil survei berextension KMZ melalui Google Map API. Oke, kita akan berjumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya dan selalu mengenai JavaScript dan frameworknya. Sampai jumpa.